Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dokter Motor. Di video kali ini kita akan mempelajari sistem penerangan AC pada sepeda motor yang banyak diaplikasikan pada sepeda motor Honda ya. Jadi di Honda ini ada Legenda, Supra, Supra X, Supra Fit, Karisma dan lain-lain. Dan untuk Yamaha ada Jupiter Z ya, atau Z1, Vega, Jupiter MS atau Jupiter MS New, Mio Karbu, Seong Karbu dan lain-lain. Dan untuk Suzuki ada Suzuki Smash, Shogun, Next, Spin dan lain-lain. Jadi sistem penerangan AC ini memiliki komponen ya, komponen pertama adalah generator atau alternator ya. Jadi generator ini memiliki dua komponen juga, yaitu rotor atau biasa disebut dengan magnet, terus dan stator. Jadi generator ini berfungsi untuk membangkitkan atau sebagai pembangkit arus listrik AC dengan memanfaatkan putaran mesin ya. Dan besar kecilnya tegangan yang dibangkitkan itu sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan dan jumlah putaran ya. Dan untuk tegangan outputnya rata-rata ya, di putaran stasioner kurang lebih 16 volt sampai 18 volt ya. Seperti itu. Nah, di generator ini mempunyai 3 kabel, ada warna kuning. Ini digunakan untuk lampu. Terus ada warna putih, ini untuk pengisian. Dan ada warna hitam, jadi sebagai sebagai ground atau massa. Kalau motor Jupiter Z menggunakan kabel warna hitam, dan kalau untuk Honda seperti Supra itu menggunakan kabel warna hijau. Dan komponen selanjutnya ada regulator. Jadi regulator di sini yang digunakan itu ada 4 terminal ya. Ada kabel warna kuning, ini untuk lampu, terus warna merah ini untuk ke aki, terus warna putih ini untuk ke generator atau spool, terus ada warna hitam ini sebagai groundingnya. Jadi regulator ini berfungsi sebagai penyeara arus AC menjadi DC. Jadi ini digunakan nanti untuk mengisi baterai, karena baterai itu menggunakan arus DC. Ya, makanya arus dirubah dulu ya menjadi DC supaya bisa digunakan. Terus fungsi kedua sebagai penstabil tegangan listrik ya. Jadi untuk sistem penerangan ini ya, yang AC ini itu hanya digunakan sebagai pembatas saja atau penstabil ya. Dan untuk tegangan output regulator untuk lampu itu kurang lebih 12 volt ya. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan bola lampu ya. Terus komponen selanjutnya ada saklar lampu ya. Ini saklar lampu, dan saklar lampu ini ada untuk lampu senja dan lampu kepala ya. Jadi saklar ini ya berfungsi sederhana saja ya, berfungsi hanya untuk menyalakan dan mematikan lampu senja dan lampu kepala. Terus komponen selanjutnya ada saklar dim ya. Jadi saklar dimmer ini ya berfungsi untuk mengatur ya lampu jarak dekat atau jarak jauh ya. Jarak dekat ini biasa digunakan pada pengendara di mana kondisi jalan itu tercukupi ya, atau lalu lintasnya ramai, ini biasa digunakan. Sedangkan untuk jarak jauh biasa digunakan pada pengendara di mana kondisi jalan dalam keadaan sepi dan minim penerangan agar penglihatan dapat menjangkau objek atau rintangan di depan. Nah, kalau lampu jarak jauh digunakan pada saat kendaraan ramai itu kan bisa mengganggu pengendara lain ya, atau silau biasa istilahnya. Terus komponen selanjutnya ada lampu senja, lampu belakang ya, terus ada lampu depan. Oke, kita masuk dalam proses perangkaian pada sistem penerangan AC.
Pertama ya, dari generator dulu kita ambil, hubungkan ke regulator ya. Kita ambil warna kuning ya, warna kuning, terus dimasakkan ya. Kalau tidak dimasakkan nanti tidak berfungsi regulatornya. Terus masuk ke in saklar lampu ya, ini innya. Terus outputnya ada dua, ada untuk lampu senja ya, ini lampu senja. Terus diparalelkan dengan lampu belakang ya. Terus selanjutnya ada lampu kepala ya. Jadi ini outputnya masuk ke saklar dim. Nah, jadi outputnya saklar dim itu ada dua, ada untuk jarak jauh sama dekat ya. Nah sekarang kita on kan ya. Kita on kan untuk lampu senjanya ya. Nah, jadi arus itu dari regulator dari generator masuk ke regulator sebagai pembatas. Jadi arus yang dibangkitkan oleh generator ini ya, kurang lebih 18 volt sampai 40 itu diregulasi atau dibatasi oleh regulator. Jadi nanti yang masuk ke bola lampu ini itu hanya 12 volt ya, kurang lebih 12 volt. Malahan kemarin saya ukur di Jupiter Set itu hanya 10 volt ya, 10 volt. Nah, untuk mengaktifkan lampu kepala kita tinggal geser 2 kali. Ya, seperti ini ya. Jadi lampu kepala sudah aktif. Dan lampu senja tetap masih aktif ya, karena masih terhubung ya. Dan memang seperti itu di kenyataannya di sepeda motornya ya. Terus untuk merubah, sekarang ini kan sentaran jarak jauh ya. Sekarang kita rubah ke posisi jarak dekat. Nah, seperti ini. Jadi tinggal berpindah saja switchnya. Maka lampu akan berubah. Oke, kita masuk di secara merangkai sudah selesai ya, sudah selesai. Sekarang kita masuk di proses treatment ya. Tapi treatmentnya di laptop aja. Nah, ketika kita putus ini kabel ya, kabel yang masuk atau dicabut lah, kita cabut soket regulatornya atau kipro. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, yang terjadi bola lampu akan putus. Kenapa bisa demikian? Karena arus yang masuk ke bola lampu terlalu besar. Karena terlalu besar sehingga dia putus. Kemampuan lampu hanya kurang lebih 12 volt ya. Ketika sudah 16 atau 18 pasti putus ya. Kalau mungkin 13 14 mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau sudah 18 pasti putus. Ya, pasti putus ya. Dan salah satu juga ciri bahwa regulatornya itu rusak ya, ciri-cirinya bola lampunya sering putus.